Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa, para ayah bunda dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Kemudian di momen yang berbahagia ini, yang berkah ini, kita juga sama-sama memperbaharui keinginan kita untuk mencapai derajat takwa. Dan salah satu cara untuk mencapai derajat takwa itu sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah dengan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak wujud takwa dan ini yang insyaallah akan kita jabarkan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim dapat mencapai derajat takwa dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Para pemirsa dimanapun berada, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran bagaimana kita mengenal diri kita dan juga bagaimana kita akan mengontrol nafsu kita, mengontrol diri kita agar kita mampu untuk mencapai derajat takwa di bulan Ramadan. Perumpamaan beliau yang pertama adalah bahwa nafsu itu adalah seperti hewan buas. Dan hewan buas, sebuas apapun, sebenarnya itu dapat dijinakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita alat untuk menjinakkan syahwat tadi, yaitu akal. Akal melahirkan ilmu. Sedangkan nafsu melahirkan syahwat. Dua-duanya sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Tanpa syahwat, keberlangsungan hidup manusia tidak akan berlanjut. Karena manusia butuh makan, manusia butuh berkembang biak. Allah berikan kepada manusia itu nafsu, Allah berikan kepada manusia syahwat. Namun nafsu dan syahwat itu kalau tidak dikontrol, kalau tidak ditahan, kalau tidak ada yang mengekang, maka dia akan bergerak membabi buta saja. Justru nafsu itu yang kemudian akan menguasai manusia, sehingga manusia tidak ubahnya sama seperti hewan saja. Allah titipkan kemudian akal, akal itu kemudian melahirkan ilmu, dengan itu kemudian dorongan-dorongan syahwat tadi dapat diatur, dapat dikelola, dapat dikontrol. Sehingga nafsu tidak menjadi nafsu ammaratun bisu, tapi nafsu tadi bisa menjadi nafsu mutmainnah. Bagaimana caranya orang bisa mengontrol syahwatnya kalau ternyata syahwatnya itu lebih kuat daripada akalnya? Kenapa syahwat itu bisa lebih kuat? Karena sepanjang tahun kita selalu memberikan makanan, kita senantiasa memberikan nutrisi bagi syahwat kita, bagi nafsu kita. Kita banyak tidur, kita banyak makan, kita membiarkan perilaku konsumtif menguasai diri kita. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa yang merupakan perlawanan kita terhadap nafsu, menekan tingkah konsumtif kita. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini justru tingkat konsumtif kita itu semakin meningkat. Justru selera kita itu tidak bisa ditahan. Balik ke cerita kita tadi, analogi bahwasanya nafsu itu seperti hewan buas. Hewan buas bisa dijinakkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dibuat lapar. Orang-orang di Asia Tengah itu biasanya menggunakan elang untuk berburu. Mereka ambil elang liar, kemudian mereka jinakkan elang liar itu dengan cara membuat lapar terlebih dahulu elang tadi. Ketika elang tadi lapar, maka ia bisa diatur, ia bisa dikontrol. Harimau juga demikian, gajah juga demikian, semua hewan seperti itu. Ingat, dibuat lapar sampai hewan-hewan tadi merasa lemas. Syahwat kita juga seperti itu. Maka yang pertama kali kita buat lapar adalah syahwat kita dengan puasa, dan juga dengan menahan syahwat kita dari segala hal yang membuat dia kenyang. Makanya selain ibadah puasa, kita juga disunahkan melaksanakan iktikaf. Bagaimana iktikaf itu bisa efektif? Ya kita tinggalkan segala perkara-perkara melalaikan yang biasa dikonsumsi oleh syahwat kita. Seperti handphone, televisi, bacaan-bacaan yang tidak ada gunanya, tidak menambah ilmu, dan lain sebagainya. Nah ketika syahwat kita lemah, akal kita, ilmu kita bisa memiliki kontrol penuh.
Sehingga nafsu tadi tidak menjadi nafsu yang merusak, tidak menjadi nafsu yang membawa kita dekat kepada neraka, tapi menjadi nafsu mutmainnah yang membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi perumpamaan bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan ini dapat membuat kita merasakan nikmatnya sholat, dapat merasakan nikmatnya zikir, membaca Al-Quran, bahkan nikmat puasa itu sendiri. Syahwat kita, para pemirsa dimanapun berada, itu butuh nutrisi. Ya, dan kita sepanjang tahun memberikan makanan kepada nafsu kita berupa hal-hal mubah, akan tetapi membuat lalai. Banyak tidur, banyak makan, belanja, dan lain sebagainya. Nah, keterikatan syahwat kita dengan perkara-perkara dunia ini oleh Imam Al-Ghazali diumpamakan dengan anak bayi yang tidak bisa lepas dari air susu ibunya. Padahal ia sudah mencapai usia 2 tahun. Anak ini sebenarnya sudah mengenal nasi lah bagi kita ya, sudah mengenal roti, sudah mengenal makanan-makanan lain yang dapat mengenyangkan. Akan tetapi dia tetap tidak mampu terlepas dari air susu ibunya. Nah, syahwat juga seperti itu. Syahwat sebenarnya sudah mengenal hal-hal lain yang sebenarnya dapat mengenyangkannya. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, berkumpul dengan ahli ilmu, bahkan menuntut ilmu itu sendiri. Namun syahwat kita tidak bisa terlepas dari perkara-perkara yang melalaikan. HP lah, televisi lah, bahkan na'udzubillah min dzalik, maksiat barangkali. Maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk detox, untuk mengeluarkan atau mereset kembali hormon kebahagiaan kita. Jangan sampai hormon kebahagiaan kita itu baru keluar ketika kita scroll sosial media. Ya, sosial media. Jangan sampai hormon kebahagiaan kita itu justru baru keluar ketika kita menonton televisi, ketika kita berbelanja dan lain sebagainya. Iktikaf itu sama dengan proses menyapih anak bayi tadi. Maka umpama anak bayi mungkin di hari pertama disapih, maka dia akan menangis sampai jam 12. Namun ketika lapar sudah bersangatan, maka dia akan terpaksa makan nasi. Hari ke-10, mungkin dia akan merengek, tapi rengekannya tidak akan sekeras hari pertama. Nanti hari ke-20, boleh jadi dia lupa sama sekali bahwa ia pernah minum ASI. Dia akan makan nasi saja langsung dari pagi hari. Syahwat kita juga seperti itu. Hari pertama iktikaf, kita tinggalkan HP, televisi, dan lain sebagainya, hal-hal yang melalaikan. Kita paksa syahwat kita, nafsu kita untuk memakan zikir, memakan bacaan-bacaan Al-Quran. Hari pertama mungkin belum terasa nikmatnya. Namun seperti anak bayi tadi, hari ke-10 mulai terasa nikmat. Hari ke-20 mulai bertambah nikmat. Hari ke-30 barangkali sudah lupa sama sekali bahwa ASI itu nikmat. Sudah lupa pula syahwat kita bahwa bermain sosial media itu nikmat, menonton televisi itu nikmat. Kenikmatan baru akan didapatkan ketika dia membaca Al-Quran dan juga berzikir. Ketika kita sudah dapat mengontrol syahwat kita, kemudian kita juga sudah merasakan nikmat ibadah kita, maka tidak jauh lagi langkah kita untuk mencapai derajat takwa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, Allah berikan kepada kita futuh, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mencapai derajat takwa di bulan Ramadan ini. Astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.